Melihat pesawat yang terjatuh, membuat harapan Stardust runtuh. Stardust terdiam sesaat, kemudian dia bertanya apa yang harus dilakukan sekarang pada ketua asosiasi pahlawan. Kepala asosiasi kebingungan kenapa dia mengatakan itu, karena pilihan mereka sekarang hanyalah menyerah. Kepala asosiasi berkata, kalau dirinya sedang sibuk mengurusi pernyataan kecaman sekarang. Kepala asosiasi berkata sialan, karena presiden menelponnya kali ini. Untuk itu dirinya akan menutup teleponnya. Mendengar itu membuat Stardust mulai menggenggam erat tangannya. Dia marah, karena kepala asosiasi bahkan tidak memiliki solusinya. Setelah panggilan berakhir, Stardust mulai menjatuhkan kakinya. Stardust berkata, kalau dirinya bahkan hampir tidak bisa menghentikan kereta dengan kecepatan 100 km per jam. Karena itu, Stardust beranggapan, kalau dirinya tidak bisa menghentikan pesawat yang terjatuh itu dengan kekuatannya sekarang. Stardust kebingungan, apa yang harus dilakukannya sekarang. Di saat itu, Stardust tersentak. Saat merasakan keputusasaan ini, dia mulai mengingat masa lalunya. Dia mengingat saat dia masih tidak memiliki kekuatan dan bahkan tidak berdaya di hadapan pria yang telah membunuh kedua orang tuanya. Pada saat itu, Stardust berkata kalau dirinya pasti akan membalaskan dendamnya dan membunuh orang itu untuk orang tuanya. Saat itu, dirinya merasakan keputusasaan yang sama dengan yang dia rasakan sekarang. Stardust yang mengingat itu mulai memukul tanah dengan keras, sambil mulai menangis karena perasaan putus asa. Stardust yang sekarang memiliki kekuatan merasa kecewa pada dirinya sendiri, karena lagi-lagi dia merasakan hal yang sama seperti dulu. Dia masih tetap tidak bisa menyelamatkan satu orang pun. Saat Stardust sedang putus asa, seseorang mulai memanggilnya yang membuat Stardust terkejut. Saat dia mulai menerima panggilan itu, Stardust shock, karena saat ini dia mendengar suara egoistik yang mulai memanggilnya dan memperkenalkan dirinya sebagai egoistik. Beberapa saat yang lalu, setelah egoistik selesai meledakkan pesawatnya, egoistik mulai meregangkan tangannya, berkata kalau kali ini lebih mudah dari sebelumnya, karena dia hanya perlu menekan remote-nya untuk meledakkan pesawat itu. Saat itu, dengan gugup Seo-Ona mulai memanggil egoistik dengan sebutan Kim Da-in, yang membuat egoistik yang mendengarnya bertanya-tanya apa yang ingin Seo-Ona katakan padanya. Seo-Ona berkata kalau si sialan Stardust. Saat mengatakan itu, Seo-Ona berkata tidak karena dia takut akan dibenci egoistik. Saat itu, Seo-Ona mulai mengganti perkataannya, berkata kalau Stardust hanya berdiri di tempat dan tidak melakukan apapun. Dengan kebingungan, egoistik terkejut saat mendengar itu. Dengan syok, egoistik mulai berlari ke layar dan bertanya apa yang telah Stardust lakukan. Saat melihat Stardust yang memegang alat komunikasinya, egoistik mulai tersentak dan memikirkan sebuah ide. Egoistik mulai berteriak memanggil Seo-Ona. Setelah memanggilnya, egoistik bertanya apakah Seo-Ona bisa menghubungkan mic-nya di panggilan monitor yang Stardust kenakan. Dengan tersentak, Seo-Ona berkata dia bisa, tetapi dia bingung untuk apa itu. Saat itu, egoistik berkata kalau dirinya tidak memiliki waktu untuk membicarakan alasannya. Untuk itu, egoistik bertanya pada Stardust kenapa dia tidak menyelamatkan mereka, karena seperti Stardust lihat, pesawat telah terjatuh. Stardust yang mendengarnya marah karena egoistik lah yang telah menjatuhkannya dan sekarang dia bahkan ingin dirinya untuk menghentikannya. Egoistik berkata benar, tapi egoistik memberitahu Stardust kalau bukan dia, siapa yang akan menghentikan pesawat itu. Sambil terlihat sedih, Stardust berkata kalau menyentuh bongkahan besi yang terjatuh dengan kecepatan 1000 km per jam akan merobek tubuhnya. Karena hal itu, Stardust bertanya, apakah ini rencananya untuk membuatnya pergi ke sana dan mati? Saat Stardust tanpa harapan, egoistik berkata kalau itu bukanlah yang dirinya inginkan. Egoistik berkata kalau Stardust pasti bisa melakukannya. Stardust yang mendengarnya berteriak dengan kebingungan. Di saat itu, egoistik berkata pada Stardust untuk mengepalkan tangannya, menyimpan kekuatan di kaki, dan terbang ke langit untuk menyelamatkan orang-orang. Egoistik yakin Stardust bisa melakukannya, karena itulah dia. Saat mendengarnya, Stardust terkejut. Stardust yang mendengarnya kebingungan, siapa sebenarnya yang egoistik yang dirinya panggil orang gila katakan. Egoistik bertanya, kenapa dia berusaha membunuhnya karena tanpa dia, dirinya hanyalah seperti menjahat biasa. Egoistik berkata, kalau dia telah membuat dirinya terlihat sempurna, dan untuk itu juga, dia mengharapkan kali ini juga. Mendengar itu membuat Stardust tersentak. Stardust yang sudah berada di lubang keputusasaan,
mulai mencoba untuk keluar dan bangun. Sambil mulai menarik alat komunikasi itu, Stardust yakin kalau ini pasti trik untuk membunuhnya. Tetapi dirinya akan terjatuh pada jebakannya hanya untuk kali ini. Mendengar itu membuat egoistik kebingungan, karena egoistik hanya mengatakan yang sejujurnya ingin dirinya katakan. Stardust mulai mengepalkan tangannya dan menghancurkan alat komunikasi itu. Sambil mulai menaruh tangannya ke lantai, Stardust bersiap untuk melompat. Dan kecepatan penuh, yang bahkan hanya dari lompatannya saja mulai menghancurkan sekitarnya, Stardust mulai melompat dan terbang dengan kecepatan penuh. Saat Stardust mulai mendekati pesawat itu, Stardust berpikir kalau yang egoistik katakan tidak salah. Karena jika dirinya hanya tetap berada di bawah dan tidak melakukan apapun, orang-orang yang tidak bersalah akan mati. Stardust merasa jika dirinya tidak menyelamatkan mereka semua, dirinya akan merasa sangat bersalah seumur hidupnya. Saat memikirkan itu, Stardust mulai mengingat kata-kata egoistik yang mengatakan kalau dirinya bisa melakukannya. Dengan tatapan serius, Stardust kembali mengingat kata-kata egoistik yang mengatakan karena itulah yang akan dirinya lakukan. Sambil mulai menabrak pesawat itu, Stardust berpikir kalau dirinya hanya ingin melindungi tanpa penyesalan. Di sisi lain, seorang pria yang merupakan orang terakhir dalam kuis yang bertahan, terlihat seperti ingin merobek bajunya. Dia kecewa, karena dirinya yang tidak fokus di akhir membuat semua orang yang berada di pesawat harus mati. Pria itu mengingat istrinya, anaknya, dan ibunya. Saat menjulurkan tangannya, dia mulai mengingat ayahnya dan berkata ayah. Pria itu mulai menangis dengan perasaan bersalah yang besar. Dengan mulai memejamkan matanya, dia seperti sudah pasrah dengan hidupnya sendiri. Saat pria itu masih mau mengisi hidupnya yang akan segera berakhir, seorang siswi yang terlihat memegang kupingnya mulai melirik keluar pesawat. Siswi itu terkejut saat melihat pesawat yang tiba-tiba berhenti. Saat dirinya mulai terisak-isak, siswi itu terlihat kebingungan karena kecepatan pesawat yang tiba-tiba melambat. Di saat itu, orang-orang yang berada di bawah terkejut saat mereka menatap ke atas. Salah satu pilot mulai berkomunikasi, berkata kalau entah mengapa, kecepatan pesawatnya melambat dan perlahan mendarat ke tanah, karena bantuan dari luar. Untuk itu, dirinya berkata pada para penumpang untuk tetap duduk di kursi mereka, dan memasang sabut pengaman dengan segera. Di saat pilot itu mengatakan itu, Stardust terlihat berjuang untuk mengangkat pesawat yang hampir masuk ke laut. Sambil terus berpikir untuk bertahan sedikit lebih lama, Stardust berusaha untuk mengangkat pesawat itu. Beberapa saat setelah itu, terlihat seorang yang terbangun menatap dengan buram. Di saat itu, seorang pramugari yang tampak khawatir bertanya pada pria itu yang bernama Kim Deok-bae, apakah dia baik-baik saja. Di saat itu, terlihat Kim Deok-bae yang merupakan orang yang sebelumnya kehilangan harapan terbangun dengan kepala pusing. Saat melihat sekitarnya yang kosong, pria itu bertanya di mana dirinya sekarang berada. Setelah beberapa saat, pria itu mulai dibawa keluar oleh pramugari itu. Saat pramugari itu berusaha untuk membantunya berjalan, pria itu terlihat tampak linglung. Pria itu yang mengira telah mati bertanya-tanya di dunia mana dia berada. Saat pria itu mengatakan itu, dia melihat seorang pahlawan yang duduk yang membuat dirinya sadar kalau dirinya masih hidup. Pria itu mulai menggeser pramugari itu yang membuat pramugari terkejut. Dengan tangisan kebahagiaan, pria itu berkata kalau orang yang sekarang berada di hadapan mereka adalah penyelamat semua orang. Sambil menunjukkan Stardust yang sangat kelelahan setelah apa yang telah dirinya lakukan, pria itu berkata kalau yang melihatkan mereka adalah seorang pahlawan. Dengan tatapan ke atas, Stardust yang kelelahan mulai menyebut nama egoistik. Beberapa saat setelah berita tentang Stardust menyebar, tertulis di koran kalau negara Amerika ketakutan, sedangkan Jepang syok setelah mendengar berita itu. Pahlawan itu, Stardust, dipuji tinggi oleh negara Cina, dan Prancis merasakan ketakutan mendengar kabar itu. Di koran itu, memberitahukan siapa itu Stardust. Di koran satunya, bertuliskan kalau Cina sebenarnya tidak mau mengakui, tetapi mereka tidak memiliki pilihan dan mulai mengakui pahlawan itu sambil mengakui kekalahannya. Seorang petinggi asosiasi di Jepang berkata, walaupun 10 pahlawan Jepang bergabung, dirinya yakin kalau mereka tidak akan bisa mengalahkan Korea. Dan itu merupakan pernyataan yang mengejutkan dari seorang menteri di negara Jepang. Di berita televisi, terlihat seorang presenter mengucapkan selamat pagi kepada semua.
Berita yang akan dia siarkan merupakan berita jam 9 pagi, White News, yang merupakan berita untuk memulai hari. Presenter itu mulai menjelaskan kalau kemarin sore, penjahat yang egoistik telah membajak pesawat dari jarak jauh dan memasang bom untuk menghancurkan pesawatnya. Ajaibnya, semua penumpang dan awak pesawat berhasil selamat. Dan satu-satunya yang menangkap pesawat jatuh itu tidak lain dan tidak bukan pahlawan harapan mereka semua, Stardust. Presenter itu berkata, kalau banyak para ahli yang memprediksi Stardust tidak akan bisa mengatasi situasi ini dengan kemampuan miliknya. Tetapi, pesawatnya tiba-tiba melambat, dan semua itu dikarenakan saat presenter itu belum sempat menyelesaikan perkataannya, seorang wanita mulai mematikan televisi miliknya. Orang yang mematikan televisi itu adalah Shinharu, yang terlihat meminum air putih yang telah dia ambil. Sambil mengiringkan rambutnya, Shinharu yang terlihat baru selesai mandi mulai menghela nafas. Saat pendengar handphone miliknya berdering, Shinharu mulai tersentak dan menatapnya. Saat menerima panggilan itu, Shinharu mulai menyebut si pemanggil sebagai sayang. Si pemanggil mulai mengobrol dengan Shinharu, yang membuat Shinharu yang mendengarnya mulai terkejut berkata apakah itu benar. Si pemanggil yang merupakan seorang wanita, berkata kalau dirinya telah berbicara pada ketua asosiasi untuk memberikan waktu libur pada Shinharu yang dia panggil sayang. Wanita itu berkata pada Shinharu untuk sehari saja melihat lautan, agar membuat kepalanya menjadi lebih segar dan bersih. Wanita itu berkata pada Shinharu untuk bersenang-senang bersama untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Mendengar itu membuat Shinharu tampak excited, berkata kalau dirinya akan keluar besok. Mendengar jawaban dari Shinharu membuatnya senang, dan mulai berkata akan memanggil Kim Chae-hyun juga. Beberapa saat setelah panggilan dimatikan, Shinharu terlihat menatap dari balkon. Shinharu menatap lurus ke depan, seperti orang yang sedang memikirkan sesuatu. Shinharu memikirkan tentang egoistik yang berkata pada dirinya untuk melakukannya, karena itulah dirinya. Sambil mulai menunduk, Shinharu merasa bingung, karena di dalam hidupnya tidak ada seorang pun yang sangat mempercayainya seperti itu. Dan perkataan itu bahkan datang dari seorang villain. Sambil terlihat mendongakkan kepalanya, Shinharu mulai mengingat sesuatu. Dirinya mulai memikirkan tentang alasan sebenarnya egoistik berkata padanya untuk menyelamatkan pesawat. Jika egoistik yakin dirinya bisa menghentikan pesawat dan menyelamatkan pesawat, Shinharu kebingungan dengan alasannya menjatuhkan pesawat itu. Saat mengingat egoistik yang berkata kalau dirinya hanyalah penjahat dan hanya dirinya yang membuat egoistik sempurna, Shinharu mulai menghela nafas, sambil dengan nada rendah berkata egoistik. Stardust berpikir kalau semuanya masih menjadi misteri, tetapi untuk beberapa alasan, Shinharu merasa dirinya tidak bisa menggoyahkan perasaan, kalau egoistik telah merencanakan semuanya dengan niat tertentu. Dengan tatapan tajam, Shinharu berpikir untuk menginvestigasi aktivitasnya di masa lalu. Saat Shinharu memikirkan itu, teleponnya kembali berdering. Shinharu yang melihat kalau yang memanggilnya berasal dari asosiasi pahlawan mulai menerima panggilannya. Asosiasi pahlawan mulai menjelaskan sesuatu yang membuat Shinharu yang mendengarnya tampak terkejut. Shinharu terkejut karena asosiasi pahlawan ingin dirinya melakukan pengukuran ulang level kekuatan miliknya. Di pagi hari yang cerah di luar ruangan, seseorang dengan semangat mulai berkata "oh" berkali-kali. Orang itu adalah Seo-euna yang berkata dengan semangat kalau hari yang telah ditunggu telah tiba. Kim Dae-in yang berada di samping bagasi mobil berkata padanya untuk mengempiskan pelampung miliknya, jadi dirinya bisa menaruhnya di dalam bagasi mobil. Dengan semangat, Seo-euna mulai mengangkat pelampung itu, sambil berkata brother yang membuat Kim Dae-in tampak canggung sambil mulai berkata hati-hati. Saat Lee Soo-bin sedang mengempiskan pelampungnya, Kim Dae-in mulai berpikir. Dia berpikir kalau ini merupakan pertama kalinya dia berlibur sejak dirinya datang ke dunia ini. Sambil mulai tersenyum, Kim Dae-in berpikir kalau dirinya akan enjoy dengan hal ini. Sesaat setelah itu, di jalan raya, Kim Dae-in berteriak berkata apa-apaan ini. Dengan keringat karena kepanasan, Kim Dae-in kebingungan kenapa air conditioner atau AC rusak di saat mereka ingin berlibur. Seo-euna yang kelelahan bertanya pada Kim Dae-in yang dia panggil Opa untuk memindahkan seluruh mobilnya saja. Kim Dae-in yang mendengarnya berkata kalau dirinya akan mati seketika saat dirinya melakukannya. Kim Dae-in berkata kalau dirinya akan berhenti di pemberhentian untuk istirahat
Dan jika Seoona yang Kim Dae-in panggil Nona Super Intelligence masih merasa kepanasan, dirinya menyarankan untuk melepaskan bajunya saja. Sambil melepaskan bajunya, Seoona berkata kalau mereka seharusnya menaiki kereta daripada kepanasan seperti ini. Mendengar itu, Kim Dae-in mulai menunjukkan alat di sampingnya. Berkata kalau mereka tidak bisa melakukan itu karena barang bawaan yang dirinya bawa. Seoona yang penasaran bertanya apa yang Kim Dae-in bawa hingga tidak ingin masuk ke kereta. Seoona yang mulai membukanya merasa kalau ini hanyalah perlengkapan liburan biasa. Saat membukanya dan melihat kalau yang dibawa Kim Dae-in adalah pistol dan banyak peluru, Seoona terkejut. Saat Seoona marah, Kim Dae-in menjelaskan kalau mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di sana, jadi dirinya menyiapkan itu. Sambil berteriak marah, Seoona bertanya perjanjian macam apa ini. Mendengar Seoona yang marah, Kim Dae-in yang menenangkannya berkata kalau dirinya minta maaf. Untuk itu, dirinya ingin Seoona menurunkan pistolnya dan berbicara dengannya tanpa memegang pistol. Beberapa saat setelah mereka sampai, Seoona yang sangat bersemangat berteriak berkata laut. Saat Seoona tampak ceria sambil mulai berlari ke laut, Kim Dae-in yang beristirahat berkata pada Lee Soo-bin kalau Seoona terlihat seperti anak-anak jika dia melihatnya bertingkah seperti ini. Saat Kim Dae-in mengatakan itu, Lee Soo-bin terlihat mulai membuka air minum kaleng. Sambil memberikan kaleng minumannya yang telah dia buka, Lee Soo-bin berkata pada Kim Dae-in kalau dia bisa mengambilnya jika dia mau. Kim Dae-in yang diberikan minuman oleh Lee Soo-bin tidak menolaknya dan berterima kasih kepada Lee Soo-bin. Saat Kim Dae-in melihat Lee Soo-bin menatapnya tajam, membuat Kim Dae-in kebingungan. Lee Soo-bin berkata kalau dirinya sangat berterima kasih pada Kim Dae-in yang membuat Kim Dae-in mulai meliriknya dan kebingungan untuk apa Lee Soo-bin berterima kasih padanya. Lee Soo-bin berkata kalau dirinya berterima kasih untuk segalanya. Dirinya berterima kasih karena telah menyelamatkannya dan menampungnya. Dan dirinya juga berterima kasih karena telah memperlakukan dirinya dengan sangat baik. Sambil mulai mengangkat jempolnya, Kim Dae-in kebingungan apa yang coba Lee Soo-bin katakan. Karena seharusnya dirinya lah yang berterima kasih. Kim Dae-in berterima kasih karena Lee Soo-bin sudah mengurus semua tugas rumah. Dan di atas semua itu, Kim Dae-in berkata kalau skill memasaknya merupakan yang terbaik. Mendengar itu membuat Lee Soo-bin tersipu. Dia mulai berterima kasih karena telah memujinya seperti itu. Saat merasa ada yang janggal, Kim Dae-in mulai menanudanya berkata kalau suasana ini dirinya sepertinya tidak asing. Yang terlihat panik, Kim Dae-in merasa kalau suasana ini seperti bendera kematian, seperti di komik ataupun pengkhianatan. Sambil melihat kaleng yang dia bawa dan gemetar, Kim Dae-in bertanya-tanya apakah Lee Soo-bin telah memasukkan racun di kaleng minumannya, atau mungkin tidak. Saat melihat Kim Dae-in yang tiba-tiba bertingkah aneh, membuat Lee Soo-bin mulai kebingungan. Beralih di gedung asosiasi, di mana Stardust melakukan pengetesan ulang. Stardust yang dipanggil ke sana terlihat berjalan ke pengukuran kekuatan. Di saat itu, seseorang yang bertugas mengetes kekuatan berkata kalau dirinya dan rekan-rekannya tidak mungkin melakukan kesalahan pada tesnya. Karena dilihat dari data yang telah ada, itu sangat tidak mungkin bagi Stardust untuk dapat menghentikan pesawat yang menuju dia. Orang di sebelahnya tidak yakin dengan perkataannya setelah apa yang terjadi. Dia merasa kalau itu artinya tes yang telah dilakukan hasilnya salah. Orang itu merasa kalau pria di sampingnya telah gagal memahami potensinya dari awal. Di saat itu, Stardust yang berada di depan pengetes kekuatan berpikir kalau tes level kekuatan tidak salah. Stardust sadar kalau menghentikan bencana seperti itu masih mustahil baginya. Setelah memikirkan itu, Stardust mulai mengeluarkan kemampuan penuhnya. Saat bersiap akan meninju, aura kuning terlihat bersinar sangat terang. Di saat itu, para karyawan yang bekerja di tes kekuatan terkejut. Stardust yang telah mengeluarkan kekuatan penuhnya mulai berteriak dan meninju alat tes level kekuatan itu. Saat mulai meninju, alat itu terlihat mulai hancur, bahkan hingga membuat baut di alat itu lepas. Dengan cahaya yang terlihat bersinar sangat terang, kekuatan Stardust juga terlihat sangat besar di saat yang sama. Saat melihatnya sekali lagi, para karyawan terkejut tidak percaya dengan apa yang dirinya lihat sekarang. Dengan tatapan penuh percaya diri, Stardust sadar kalau dirinya telah menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya.